Nishkurli Rahmawati dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan saya akan menjelaskan tentang new normal yang berdasarkan media massa, konsep ruang, dimensi budaya, dan opini publik. Menurut saya, new normal itu adalah langkah percepatan untuk menangani COVID-19 dalam bidang kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Dan di berita ini, itu katanya corona masih menyebar dan pemerintah mulai terburu-buru untuk new normal. Ya, kalau saya bilang normal barunya jangan tergesa-gesa deh gitu. Lebih baik nyiapkan norma-normanya dulu, membuat kesepakatan dengan masyarakat, mengedukasi terus-menerus, dan tidak lengah. Tidak lengah. Selalu pertimbangkan grafiknya seperti apa. Jangan karena melandai baru 1-2 hari kemudian kita bicara normal baru. Kalau sudah bisa melantai itu sudah di bawah landai dan sudah konstan setidaknya dalam 14 hari berturut-turut, syukur-syukur bisa 1 bulan, maka itu jauh lebih baik. Nah inilah yang kemudian kita mintakan kepada seluruh kawan-kawan, bupati, wali kota, dan pemimpin sektoral yang kami miliki, termasuk dunia usaha, swasta, tolong siapkan saja sarana, prasarana, kebiasaan, norma-normanya, agar masyarakat menjadi terbiasa, oh saya harus ikut, minimal masker yang seperti ini. Dan dalam berolahraga juga sama, kan semua pingin olahraga, Car Free Day dibuka, itu seringkali mereka berolahraga tapi maskernya ditutup penuh. Kalau maskernya ditutup penuh nggak bisa napas, maka ambil jaga jarak yang baik, kemudian tidak ada kiri kanannya, Anda berlari, Anda boleh buka. Ya, Anda bersepeda, Anda boleh buka. Begitu kemudian selesai istirahat, tolong berkerumunnya ya jangan bergerombol, pakai jarak juga. Maka jarak 1,5 meter itu menurut saya jarak yang ideal. Dan begitu istirahat, baru kemudian kita pakai lagi maskernya. Lalu ada berita yang ini, katanya mulainya new normal itu tergantung pada data penularannya COVID-19. Saya kira belum saatnya untuk hari ini ya kita lakukan. Oleh karena itu perlu persiapan-persiapan di semua sektor. Jadi kalau itu sudah mulai persiapan, mungkin penerapan ini secara bertahap harus diskenariokan gitu. Bukan hari ini kita lakukan. Harif menyarankan kondisi kebiasaan baru saat pandemi COVID-19 baru bisa diterapkan apabila kurva jumlah infeksi sudah melandai. Kesadaran masyarakat terhadap risiko penularan juga harus dibarengi penerapan ketat protokol kesehatan di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, serta fasilitas umum. Analisis saya tentang new normal dalam konsep ruang, yaitu perubahan ini membawa konsekuensi syarat tambahan dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 di setiap kegiatan, apalagi yang melibatkan orang banyak. Berbicara interaksi kegiatan masyarakat di ruang publik erat kaitannya dengan perilaku setiap orang. Tingkat kepatuhan seseorang, maka aspek lingkungan sangat mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Apakah perilakunya sesuai atau menjadi perilaku yang menyimpang? Karena lingkungan menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian baik fisik maupun perilaku. Nah, karena sekarang lagi new normal, pasti kan ada tuh opini dari masing-masing masyarakat. Nah, saya tuh nemu di suatu internet ada yang bilang kayaknya cukup khawatir karena kan walaupun sekarang udah new normal, tapi corona masih ada, jadi masih was-was gitu untuk keluar rumah. Jadi emang harus dianjurkan untuk berhati-hati lagi, selalu memakai masker, dan selalu menjaga kebersihan. Katanya jika diberlakukan new normal, tak menutup kemungkinan kasus positif corona itu semakin meningkat. Analisis saya new normal dalam dimensi budaya, yaitu kita menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan sosial budaya kita ketika corona menjadi viral dan populer dalam dunia kehidupan kita hari ini, yaitu terhentinya berbagai aktivitas masyarakat yang selama ini menjadi identitas budaya mereka, seperti berkurangnya ikatan solidaritas kebudayaan, ikatan sosial, aktivitas keagamaan, tradisi-tradisi, adat, dan kebiasaan. Berikut adalah video-video tanggapan dari masyarakat ataupun pemerintah. 2 pekan ini adalah 2 pekan penentuan. Nah, kami berkepentingan untuk semua masyarakat
mentaati secara disiplin, sehingga pada saat siklus 14 hari terakhir perpanjangan PSBB itu tidak perlu diperpanjang. Karena PSBB Jakarta ini berakhir tanggal 4. Apakah nanti ini adalah PSBB penghabisan atau PSBB-nya harus diperpanjang, sangat tergantung kepada angka-angka epidemiologi yang ada. Jadi para ahli saat ini mengumpulkan semua datanya, memantau terus. Insya Allah akhir pekan ini kita akan punya informasinya, dan pada saat itu nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat kerja bersama kita ini hasilnya seperti apa. Jadi yang menentukan PSBB ini diperpanjang atau tidak itu sebenarnya bukan pemerintah, bukan para ahli. Yang menentukan adalah perilaku seluruh masyarakat di wilayah PSBB. Bila seluruh masyarakat wilayah PSBB memilih untuk taat, maka PSBB-nya bisa berakhir. Bila masyarakatnya tidak, ya PSBB-nya terpaksa harus diperpanjang. Indonesia sendiri, khususnya di Kota Makassar, itu belum siap dengan new normal life, karena kita lihat saja pada saat penerapan PSBB di Kota Makassar masih banyak warga yang melanggar dari aturan. Nah, dari kejadian bulan 3 saja sampai bulan ini masih 2 bulan artinya, dan peningkatan kasus positif di Kota Makassar juga masih meningkat. Nah, kalian sudah paham belum sih soal kebersihan, soal social distancing, physical distancing, terus abis itu langkah-langkah yang kalian ambil untuk mencegah COVID ini sudah dipahami atau belum? Sebenarnya itu sih, kalau memang betul ada new normal itu tadi, waspada sih, nggak happy, tapi juga nggak sedih, nggak panik juga, jadi lebih ke ya waspada aja. Tentu saja kalau mengenai virus corona, tentu saja kami sebagai mahasiswa sangat khawatir sekali ya. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa otomatis sering keluar dari kos atau apa gitu. Jadi kita kalau melakukan aktivitas apapun itu kita jadi khawatir, jadi takut mau ngapa-ngapain kayak gitu. Kalau perkuliahan yang digunakan secara daring itu menurut saya boleh juga sebenarnya, hanya saja lebih sebagai mahasiswa yang sering tatap muka dengan dosen langsung itu sangat lebih suka perkuliahan digunakan secara langsung gitu. Kalau dengan Google Classroom atau Google Doc begitu kan, tentu saja tidak bertemu dengan guru, pasti mahasiswanya lebih santai dong, lebih santai, bisa di kos ngerjakan atau apa gitu, santai tapi pasti juga sebenarnya. Tapi kalau lebih enak juga kalau bersama dosen, belajar sama-sama, diskusi sama-sama, itu pasti lebih menyenangkan. Dan tentu saja saya sangat senang juga menggunakan Google Doc atau Google Class itu, atau materi yang digunakan melalui daring. Saya akan sangat berapresiasi sekali, dan saya akan tetap mengikuti perkuliahan tersebut. Kesimpulan menurut saya bahwa new normal itu sebuah perubahan budaya hidup yang diancangkan pemerintah Indonesia agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup yang normal dan baru untuk menghadapi penyebaran virus corona. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus menjaga kebersihan lagi dan mulailah gaya hidup yang sehat dan teratur. Mulai sekarang, jika tidak ada yang penting atau tidak ada urusan penting, itu mendingan tidak usah keluar rumah, lebih baik di rumah aja. Karena kita harus menghormati para dokter yang menangani virus corona ini, karena mereka sudah berjuang. Dan kita sebagai masyarakat harus mematuhi aturan tersebut dan tetap di rumah aja. Saran saya untuk new normal: 1. Istirahat yang cukup. 2. Jaga kesehatan. 3. Bersantai sejenak di rumah aja. 4. Lakukan aktivitas fisik. Yang 5. Pahami fakta soal virus corona. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya hanya belajar.
Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.